Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Berjumpa kembali dengan Bu Hani pada video pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak, meskipun kita sudah lama belajar di rumah, Bu Hani selalu berharap kalian selalu menantikan video terbaru dari Bu Hani. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Hani selalu berharap kalian sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pada tema 1, subtema 3, yaitu tentang aku merawat tubuhku. Dan hari ini juga kita akan belajar pada materi subtema 3, pembelajaran ke-1. Siap belajar ya anak-anak? Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut kepada materi, jangan lupa ya untuk selalu mengetikkan kehadiranmu pada kolom komentar. Anak-anak, sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Bagus. Seperti biasa ya, sebelum kita belajar, Bu Hani akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan pembuatan fingerpainting dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mempraktikkan bagaimana cara duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, dan cara meletakkan buku dengan benar. Baiklah anak-anak, marilah kita masuk pada materi kita yang pertama. Tubuh harus kita rawat agar tubuh kita selalu sehat. Kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Tubuh yang sehat akan membuat kita menjadi semangat, sedangkan tubuh yang sakit akan membuat kita lemah. Kita harus merawat kesehatan tubuh kita sebagai rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita cermati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa dalam telapak tangan kita banyak sekali kuman-kuman yang bisa berkembang. Kuman bisa hidup di sela-sela jari, di ujung jari, di bagian jari sekalipun, dan ada di mana-mana. Lalu, bagaimana ya cara mengusir kuman agar bisa hilang dari tubuh kita? Kita bisa mengusir kuman-kuman dengan cara merawat dan menjaga kebersihan diri. Paham anak-anak? Nah, banyak kegiatan yang bisa membuat tangan kita menjadi kotor. Lalu, yang harus kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan tangan agar kuman-kuman tidak menempel pada tangan kita. Sekarang, cobalah kalian cermati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita bisa membuat gambar atau lukisan yang terbuat dari tangan kita. Nah, tugasmu di rumah adalah mempraktikkan menggambar atau melukis dengan media telapak tangan kita. Gambarlah sesuai dengan kreasimu masing-masing. Namun, sebelum kalian menggambar, kalian harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan kertas gambar. Kemudian, yang kedua adalah sediakanlah cat air. Dan yang ketiga, kalian harus menyediakan air bersih. Lalu, kalian harus melakukan beberapa tahapan untuk membuat gambar tersebut. Yang pertama,
Cucilah tanganmu terlebih dahulu sampai bersih. Kemudian, keringkanlah tanganmu itu. Setelah tangan kalian kering, kalian harus menyiapkan cat air. Ambillah cat airnya atau warna cat air yang kalian sukai. Kemudian, taruhlah cat air pada palet. Campurkanlah dengan sedikit air. Jika sudah tercampur dengan rata, masukkanlah tangan kalian ke dalam cat air tersebut. Kemudian, tempelkanlah pada kertas gambar yang sudah kalian sediakan sebelumnya. Nah, berkreasilah dengan imajinasimu masing-masing. Lakukanlah pekerjaan tersebut bersama kedua orang tuamu. Paham anak-anak tugasnya? Bagus. Anak-anak, setelah tadi kalian belajar menggambar menggunakan jari-jari tangan kalian, kalian harus mencuci tangan setelah kalian melakukan kegiatan tersebut agar tangan kalian terhindar dari kuman-kuman. Lalu, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Sudahkah kalian tahu? Jika kalian belum tahu, Bu Hani akan mengajarkannya kepada kalian. Yang pertama, kalian harus menyiapkan air yang bersih atau air yang mengalir untuk membilas tangan. Yang kedua, kalian harus menyediakan sabun agar kita bisa terhindar dari kuman-kuman. Dan yang ketiga, lakukanlah tahapan-tahapan mencuci tangan yang akan Bu Hani praktikkan untuk kalian. Sudah siap anak-anak? Tentu sudah siap. Perhatikanlah dan cermati baik-baik apa yang akan Bu Hani lakukan. 7 langkah cuci tangan. Pertama, telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, buku-buku jari. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku-kuku. Ketujuh, pergelangan tangan. Bisa anak-anak? Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang pertama, kita harus menggosok mulai dari telapak tangan kita. Nah, dari telapak tangan kita ke punggung jari kita gosok. Harus semuanya telumuri oleh sabun. Kemudian, kita juga menggosok sela-sela jari kita. Pastikan semuanya mengenai sabun ya anak-anak. Kemudian, kita juga menggosok juga buku-buku jari. Ini buku-buku jari ya anak-anak. Nah, barangkali ada kuman yang bersarang pada buku-buku jari kita. Kemudian kuku-kuku jari. Nah, kuku-kukunya juga dibersihkan supaya tidak ada kuman yang bersarang. Kalian bersihkan sampai bersih. Jangan lupa ya, jempol juga harus kita bersihkan. Harus terkena sabun. Dan yang terakhir, gosoklah sampai pergelangan tangan kalian. Lalu, bilaslah menggunakan air yang mengalir atau air yang bersih. Paham ya anak-anak? Pasti paham karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, selain kita harus menjaga kebersihan tubuh, kita juga harus merawat tubuh kita. Salah satu cara kita untuk merawat tubuh adalah posisikan duduk dengan benar saat sedang belajar. Sekarang, cobalah kalian cermati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, terlihat ya Udin dan teman-temannya sedang duduk menerima pembelajaran di kelas. Lalu, menurut kalian, apakah sikap tersebut sudah sesuai dengan posisi duduk yang baik saat sedang belajar? Benar sekali anak-anak. Posisi duduk Udin dan teman-teman sudah benar. Duduk dengan bagus. Mereka tidak terlalu membusungkan dada atau tidak terlalu membungkuk.
Jadi, kalian juga harus memperhatikan sikap duduk yang sama seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya saat sedang belajar. Mengerti ya anak-anak? Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara memegang pensil dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang Bu Hani akan mempraktikkan cara memegang pensil saat hendak menulis. Perhatikan ya baik-baik contoh yang akan Bu Hani berikan. Nah, sekarang Bu Hani memegang sebuah pulpen. Kalian peganglah sebuah pensil. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana cara memegang pulpen ini atau pensil ini dengan benar. Apakah seperti ini memegangnya? Bukan ya, ini adalah cara yang salah. Kita harus memegang pensil atau pulpen ini dengan cara seperti ini. Jika kita sudah memegang pulpen atau pensil seperti ini, kita akan lebih mudah pada proses menulis. Begitu ya anak-anak, praktikkanlah bersama kedua orang tuamu di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara meletakkan buku dengan benar. Letakkanlah buku dengan hati-hati dan jangan sampai buku tersebut jatuh karena bisa merusak buku tersebut. Letakkanlah di meja dengan hati-hati, tidak boleh miring, harus tegak agar kita lebih mudah untuk membaca. Seperti itu ya anak-anak, harus kalian perhatikan dan praktekkan di rumah dengan kedua orang tua. Demikianlah anak-anak materi yang bisa Bu Hani sampaikan hari ini. Hari ini kita telah belajar alat dan bahan pada pembuatan pinjar penting. Yang kedua, kita juga belajar mempraktikkan cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, kita juga telah mempraktikkan bagaimana cara duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, cara meletakkan buku dengan benar. Sekarang, tugasmu di rumah adalah praktikkanlah semua yang telah Bu Hani ajarkan bersama kedua orang tuamu di rumah. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jangan lupa ya untuk menantikan video pembelajaran Bu Hani selanjutnya pada hari selanjutnya. Anak-anak, sekian materi yang bisa Bu Hani sampaikan. Semoga materi yang Bu Hani sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang kurang berkenan, Bu Hani memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.